Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anam wa ala alihi washabihil kiram, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa Celebes TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan kalimat alhamdulillah. Bersalawat atas baginda Rasulullah dengan mengucapkan kalimat salawat Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Setiap manusia akan dihadapkan dengan sebuah masalah dan permasalahan dari satu ke permasalahan yang lain. Tentunya kita harus menanggapi permasalahan ini dengan penuh keyakinan, yaitu dengan sabar, sholat, dan ikhlas. Salah satu daripada apa yang kita akan dapatkan di suatu hari, itu sangat berguna dalam kehidupan. Tentunya kita akan belajar dari kesalahan dan terus belajar dari apa yang kita lewati. Bahkan permasalahan yang paling mendasar, baik itu permasalahan dari sisi keluarga, permasalahan dari sisi harta, dan lain sebagainya. Tentu kita akan dihadapkan dengan masalah-masalah yang lain. Olehnya itu, permasalahan yang kita akan bahas pada hari ini tentang terlilit utang. Sebuah kisah yang menginspirasi kita dari kisah Abu Umamah. Abu Umamah sahabat baginda Rasulullah, Abi Dzar Al-Ghifari, atau dia dijuluki dengan kalimat Abu Umamah. Abi Dzar Al-Ghifari suatu ketika berada di dalam masjid. Dia berada dalam kebingungan, entah kemana dia harus pergi berlindung. Mau dia ke pasar, salah. Balik ke rumah, salah. Atau ke tempat yang lainnya, salah. Maka tempat yang paling aman dan strategis adalah masjid di kala itu. Abu Umamah terdiam di dalam masjid. Ia tak tahu mau kemana lagi arah dan tujuannya. Maka tibalah baginda Rasulullah yang melewati Abu Umamah, yang melihat Abu Umamah dalam kebingungan, bimbang entah kemana pikirannya. Lalu didekatinya Abu Umamah. Ya Abu Umamah, kenapa kamu terdiam? Di sela-sela waktu di mana orang belum sholat, apa yang kau lakukan di dalam masjid tersebut? Abu Umamah pun mengungkapkan isi hatinya kepada baginda Rasulullah. Ya Rasul, maafkan saya tidak balik ke rumah. Bukannya saya tak mau mencarikan nafkah anak dan istriku. Bukannya saya tidak mau mencari di hari ini. Tapi apalah arti saya balik ke rumah, aku terancam ya Rasul. Mau ke pasar, aku akan ditemukan ya Rasul. Tempat yang paling aman, kata Abu Umamah, adalah masjid. Maka melihat kebimbangan dan kebingungan Abu Umamah karena terlilit utang, maka Rasul menyampaikan kepada Abu Umamah, wahai sahabatku Abu Umamah, maukah kamu saya ajarkan satu doa agar engkau terlepas dari lilitan utang, agar engkau terlepas dari gelisah gundah meranamu saat ini? Maka Abu Umamah mengucapkan dengan kalimat yang sangat bahagia dan gembira dengan berkata, mau ya Rasul, mau. Inilah satu doa yang diamalkan oleh Abu Umamah pagi, siang, petang, sore, malam, yang dia selalu baca. Karena ini dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika Rasulullah membacakan doa tersebut, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhal, wa a'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Yang mana daripada arti doa tersebut, Allahumma inni, ya Tuhan kami, a'udzubika minal hammi wal hazan, aku berlindung daripadamu sifat ragu-ragu dan sedih. Wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, sifat lemah dan malas. Wa a'udzubika minal jubni wal bukhal, sifat pengecut dan kikir. Wa a'udzubika min ghalabatid dain, sifat terlilit utang. Wa qahrir rijal, dan tertindas oleh penindasan orang. Dari sinilah Abu Umamah, alhamdulillah, setelah menyamalkan daripada doa tersebut, Abu Umamah mendapatkan kebebasan setiap harinya diakibatkan selama dia
Selama itu, ketika dia terlilit dalam keadaan terlilit utang, dia merasakan sesuatu yang sangat luar biasa. Tempat persembunyian yang selalu dia cari, yang selalu dia menghindar dari sebuah masalah. Masalah tidak boleh kita hindari. Harus kita selesaikan dengan cara yang baik-baik. Kita selesaikan dengan cara tenang. Kita selesaikan dengan cara yang kita memiliki cara itu. Dengan cara apa? Dengan adanya bantuan dari Allah. Maka umat Islam mengajarkan kita, setelah kita berupaya, setelah kita berusaha, maka apalagi yang selanjutnya kita akan lakukan, yaitu berdoa. Berdoa ini ibaratnya perkalian. Kerja ibaratnya 9, di angka 9. Sedangkan doa juga di angka yang 1. Seumpama kita bekerja 9, sedangkan doanya adalah 0. 9 dikali 0 sama dengan 0. Tapi kalau doanya ada, kerjanya ada, 9 dikalikan dengan doa 1 atau doa 2, 9 dikali 1 sama dengan 9. Ada hasil yang akan muncul di dalamnya. Olehnya itu setelah kita mencari dan mencari, maka sebaiknya sebagai umat Islam yang senantiasa mengajarkan kita untuk selalu berdoa, bermohon kepada Allah. Bukan karena doa kita tidak diterima. Tak ada doa di langit yang tertolak. Tak ada doa di langit yang Allah tolak. Karena adanya sebab salah satu hal. Seumpama adanya dosa yang Allah belum maafkan dari kita sekalian. Olehnya itu pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Dari kisah inspirasi tersebut tadi. Mengajarkan kepada kita seberapa berat masalahmu. Setelah kau berusaha, yang terakhir, maka tutuplah dengan doa. Setelah itu, wa ma azamta fatawakkal 'ala Allah. Setelah itu kita serahkan kepada Allah. Kita bertawakal kepada Allah. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan menjadi inspirasi dalam kehidupan kita. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.